Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, beribadah, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang telah disediakan bagi kita. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5, kita akan memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, kesehatan sangat penting bagi kita. Amin. Apalagi di masa-masa virus corona, kecenderungan kurva penyebarannya masih saja meningkat. Kita semua perlu menjaga diri dan sesama kita, menjaga diri dan keluarga kita, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, ya. Selain memakai masker, kita tetap harus menjaga jarak, saudara, ya. Sekalipun kita kenal dekat, tetap jaga jarak. Menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan, meningkatkan kesehatan supaya daya tahan tubuh kita terjaga, dan seandainya pun kita terpapar virus corona, kita dapat melawannya, tidak sampai harus menderita dan mengalami kematian. Namun demikian, saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa ada yang lebih menakutkan daripada kematian akibat virus corona. Apa itu, saudara? Kematian kekal di neraka. Itu yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama hari-hari ini. Ada yang lebih ganas daripada virus corona, saudara, yaitu virus dosa dan tipu muslihat iblis yang mematikan, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun demikian, faktanya orang lebih cenderung takut pada kematian fisik. Sebab memang kematian fisik itu kasat mata, kematian fisik itu serta-merta, apalagi akibat virus corona. Kalau kita mendapat foto-foto orang yang terinfeksi parah menggunakan ventilator, harus ditidurkan dia sebab sakitnya yang luar biasa, melihat dampak kematiannya, penguburannya yang secara cepat dengan protokol kesehatan, orang akan takut, dan itu menjadi motivasi yang sangat kuat untuk melindungi diri, menjaga kesehatan, meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi berbeda dengan neraka. Kita semua belum membayangkan neraka, bahkan jarang memikirkan itu. Kita tidak melihat orang-orang yang menolak Yesus mati masuk neraka. Kita nggak melihat penderitaan mereka. Itu yang menyebabkan kenapa kita lebih mengutamakan kesehatan tubuh daripada kesehatan rohani. Pagi ini saya mau mengingatkan kita semua, ada yang lebih penting dari kesehatan rohani, itulah dari kesehatan tubuh, itulah kesehatan jiwa kita. Amin. Kesehatan rohani kita.
Saudara, mari kita menjaga keseimbangan ini. Kita butuh sehat secara fisik, kita juga harus sehat secara rohani. Karena kematian dialami oleh siapa saja. Kadang tampak sehat-sehat, tahu-tahu meninggal. Kalau kita sehat secara rohani, kita memiliki kepastian keselamatan, apapun yang terjadi itu bukan masalah bagi kita. Amin, saudara. Tapi kalau kita mati masuk neraka, itu yang mengerikan. Kita perlu seimbang dalam menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan fisik dengan protokol kesehatan rohani. Kita memakai masker, ya itu harus. Tapi bagaimana dengan mengenakan ketopong keselamatan? Kita memakai hand sanitizer, bagaimana kita apakah menggunakan pedang roh untuk membunuh virus-virus dosa, tipu muslihat iblis? Apakah kita mengenakan ikat pinggang kebenaran? Apakah kaki kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil? Apakah kita memakai tameng iman itu? Dua-duanya harus dilakukan secara seimbang. Amin, saudara. Amin. Sekarang ini orang olahraga gila-gilaan. Beli sepeda tidak cukup 5 juta. Ya, beli Brompton puluhan juta. Hari Minggu pun sepedaan, ke gereja enggak. Latihan jasmani hebat, biaya besar, tapi melatih rohani tidak. Istirahat cukup harus 7 jam, sampai dihitung jam-jamnya, saya tidur berapa jam. Tapi istirahat dalam persekutuan dengan Tuhan maunya cepat-cepat. Keburu ingin sepedaan, keburu ingin olahraga, keburu ingin itu. Lupa memperhatikan yang rohani. Mari saudara, kita perlu seimbang. Amin. Amin. Kita makan makanan sehat, kita berani ke pasar, tapi bergereja kita pikir-pikir. Ingat, kita harus sehat, baik jasmani maupun rohani. Amin. Kita harus menerapkan protokol kesehatan, baik kesehatan jasmani, terlebih kesehatan rohani. Karena kematian di neraka jauh lebih mengerikan dari kematian oleh sebab apapun juga. Virus dosa, tipu muslihat iblis jauh lebih mematikan dari virus corona. Mari kita seimbang. Amin, saudara. Mari kita menjadi sehat secara rohani. Nah, pada kesempatan ini saudara, melalui ayat-ayat ini kita akan belajar mengenai gereja yang sehat, saudara. Anak-anak Tuhan yang memiliki kesehatan rohani. Petrus sedang menyatakan kepada kita kebenaran mengenai gereja yang sehat. Ya, kita perlu sehat secara fisik. Kita perlu sehat secara rohani. Kenapa perlu sehat secara rohani, saudara? Sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, kita harus sadar bahwa setan bekerja sangat keras hari-hari ini untuk membinasakan umat Tuhan, untuk merusak hubungan gereja dengan sang kepala gereja itu. Setan menimbulkan ketakutan di mana-mana, setan menimbulkan penderitaan di mana-mana, setan mengupayakan aniaya, menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Itu sebabnya gereja harus sehat, gereja harus kuat untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin, saudara. Ya, sebagaimana kita harus sehat kuat untuk bisa melawan virus corona, kita harus sehat secara rohani, kuat di dalam Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan godaan-godaan dosa, godaan-godaan daging yang memisahkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya apa yang membuat gereja menjadi sehat, saudara? Kalau kita membaca Alkitab, ada banyak hal yang dinyatakan oleh Tuhan yang membuat kita orang-orang percaya memiliki kesehatan rohani. Tapi yang paling penting, yang paling utama, yang membuat gereja sehat itu adalah komitmen gereja, komitmen kita pada firman Tuhan. Amin, saudara. Komitmen kita kepada kebenaran. Sebab Yesus berkata, kebenaran inilah yang akan memerdekakan kamu. Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita.
dan untuk memimpin orang dalam seluruh kebenaran kealahan, memimpin orang, mempersiapkan orang untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Komitmen pada firman Allah. Kenapa saudara? Karena firman Allah adalah dasar, adalah fondasi, adalah otoritas bagi iman dan bagi kekristenan kita. Saudara boleh mengaku punya iman, boleh mengatakan aku percaya, tapi kalau imanmu tidak seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita, kalau iman kita tidak iman yang menyelamatkan, iman yang menuntun kepada pertobatan, iman yang disertai dengan perbuatan, maka imanmu adalah iman yang mati, tidak ada gunanya. Berdoa memang membuat gereja sehat, tapi doa dengan motivasi yang keliru, doa dengan motivasi yang salah tidak akan menghasilkan apa-apa. Beribadah membuat gereja sehat, tapi ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan juga tidak akan ada artinya, saudara. Jadi komitmen kepada Alkitab itu sangat penting. Amin, saudara. Makanya perlu kita sungguh-sungguh ya. Ya, sekarang kita diajar tidak sekedar pakai masker, pilih masker yang bagus. Kalau ada berkat pakai yang N2, apa itu? N250. Makainya yang benar, saudara ya. Jangan memperlihatkan hidungnya yang pesek itu. Jangan menutupi dagu, tapi mulut dan hidung terbuka. Nah, kita juga harus mengandalkan firman, tapi jangan sekedar membaca, tapi baca dengan benar, pelajari dengan baik. Amin, saudara. Kunyah dengan sungguh-sungguh, nikmati firman. Renungkan dia siang dan malam, lakukan dengan setia. Supaya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya, sehingga Tuhan memberkati kita. Senangkan kalau apa saja yang kita kerjakan di dalam Tuhan diberkati oleh Tuhan. Harus dengan sungguh-sungguh. Ibadah juga harus dengan sungguh-sungguh. Nyanyi harus dengan sungguh-sungguh. Kata Paulus, sekalipun aku menyerahkan nyawa, memberikan hidup, tapi tanpa dimotivasi oleh kasih, maka aku kosong, aku tidak berguna, aku tidak ada artinya apa-apa. Komitmen pada kebenaran, saudara. Ya, orang suka nasihat-nasihat ringan yang menyenangkan telinga, tetapi yang miskin kebenaran. Memang kalau ngomong kebenaran itu kadang sangat menyakitkan karena kita dibersihkan. Kalau kita mandi bersih itu menyakitkan. Kata istri saya, "Pah, tadi pagi cuci tangan sambil nyanyi. Naik, naik ke puncak gunung. Becik suwine rek, tinggi, tinggi sekali." Kok irengnya gak hilang-hilang ya? Naik, lama ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Pirang menit, saudara ya. Tapi itulah kalau kita mau melakukan dengan benar. Amin. Amin. Sewaktu-waktu saya dikontrol gigi. Waduh, giginya Pak Doni jelek. Loh, saya sikat gigi loh tiap hari. Ya sikat giginya kayak apa kan begitu. Iya ya. Tidur selesai. Padahal harus kan gitu ya. Harus coba bersih. Amin. Kadang kita berdoa iya tapi doanya nggak benar. Belajar iya tapi belajarnya nggak benar. Ibadah iya tapi ibadah tidak disertai dengan sukacita, ucapan syukur. Itu tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Komitmen pada firman Allah. Nah, lalu apa yang membuat kita komitmen pada firman Allah, saudara? Ternyata hanyalah kepemimpinan yang kuat yang bisa membuat kita jemaat komitmen pada firman Allah. Amin, saudara. Ya, naik turunnya gereja, naik turunnya kerohanian, rumah tangga itu tergantung pemimpin rohaninya. Ya, kalau suami-suami nggak komitmen pada firman, nggak menjalankan ibadah, ya anak-anak nggak rohani, saudara ya. Ya.
Kadang kita nggak peduli apakah mereka baca Alkitab atau tidak, ibadah atau tidak, ikut live streaming atau tidak. Kalau nggak kuat kepala keluarga dalam hal rohani, ya rumah tangga nggak kuat. Gereja juga demikian. Kepemimpinan yang kuat akan membuat jemaat benar-benar memiliki komitmen yang sungguh-sungguh pada firman Allah. Saudara, sulit menemukan keluarga-keluarga yang komitmen pada kebenaran. Juga rupanya sulit juga menemukan gereja yang komitmen pada kebenaran. Kita harus menjadi salah satu gereja yang komitmen pada kebenaran melalui kepemimpinan yang kuat. Amin, saudara. Amin. Ini untuk keselamatan, tidak hanya hidup kita sekarang, tetapi untuk keselamatan jiwa kita, untuk masa depan kita di kekekalan itu. Tapi saya juga mau mengingatkan bersama bahwa pemimpin tidak bisa memimpin dengan baik tanpa dukungan orang-orang yang dipimpinnya. Amin, saudara. Ya, gembala tanpa dukungan jemaat tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa juga. Dibutuhkan support dari semuanya. Dan kalau kita rendah hati, saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pemimpin melayani dengan rendah hati, jemaat mensupport dengan rendah hati, maka kita akan menjadi gereja yang kuat dan siap menghadapi tipu muslihat dosa, tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Amin, saudara. Mari, saudara, Petrus mengajar kita pagi ini bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang digembalakan dengan baik. Ya, gereja yang sehat adalah gereja yang digembalakan dengan baik, dan gereja yang sehat adalah gereja yang jemaatnya merespon kepemimpinan gembalanya dengan ketaatan. Gereja yang sehat kalau seluruh anggota jemaatnya, seluruh komponen orang-orang di dalamnya memiliki kerendahan hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sekali kita melakukan ini, kita akan sehat dan kita akan bertahan, kita kuat menghadapi berbagai macam tantangan zaman, tantangan dunia, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak menghancurkan kita. Saudara, kita sudah belajar dari surat Petrus, dan ini 1 Petrus, dan ini adalah pasal yang terakhir dari 1 Petrus, saudara. Ya, kita telah belajar bahwa gereja pada masa Petrus menghadapi aniaya yang sangat berat, aniaya yang sangat hebat. Dalam pasal 4 ayat yang ke-12, Petrus mengatakan aniaya itu sebagai nyala api siksaan. Kita belajar minggu yang lalu bahwa siksaan, penderitaan itu menguji persekutuan orang-orang percaya. Penderitaan bisa memecah kita, tetapi penderitaan juga bisa semakin mempererat persekutuan kita. Penderitaan itu menguji apakah kita bertekun di dalam Tuhan atau kita segera meninggalkan iman. Makanya dibutuhkan kesehatan rohani untuk kita menghadapi berbagai macam penderitaan di akhir zaman ini. Amin. Dan kalau kita membaca dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ke 5 ini, maka 4 ayat, saudara, digunakan menunjuk kepada kepemimpinan. Menunjuk kepada para penatua. Ini berarti pentingnya kepemimpinan itu, pentingnya penggembalaan itu. Namun demikian kita juga melihat peran dari seluruh kawanan domba. Ada kata-kata kawanan domba, seperti tadi saya singgung, tanpa support, dukungan, ketundukan, ketaatan dari kawanan domba, maka gereja juga tidak akan kuat. Saudara, ingat, yang mau dijatuhkan setan itu kepalanya dulu, pemimpinnya dulu. Kalau pemimpinmu sudah jatuh, mudah untuk menghancurkan yang lainnya. Support itu sangat penting. Amin, saudara. Dan dibutuhkan support yang sangat besar. Apalagi di kondisi yang sangat sukar ini, saudara. Supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Ya, perhatikan bahwa gereja yang sehat jika gereja itu digembalakan dengan baik. Amin. Coba, domba tanpa gembala tidak akan bisa bertahan, tidak akan selamat
Domba tanpa gembala mati karena tersesat, mati karena binatang buas. Domba tanpa gembala kita sudah belajar tidak bisa pulang ke kandang dengan kekuatannya sendiri. Makanya penggembalaan itu sangat penting. Saya baca ayat 1, saudara. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ini yang menentukan kesehatan gereja. Kalau para penatua, kalau para pemimpin-pemimpinnya menggembalakan kawanan domba Allah. Tanpa gembala, tanpa penggembalaan, kawanan domba tidak akan terpelihara dengan baik. Lapar, haus, dalam bahaya, dan dengan segera dapat mengalami kematian. Saudara, penggembalaan itu sangat penting. Amin. Penggembalaan itu sangat dibutuhkan bagi kesehatan jemaat. Nah, apalagi di masa-masa sekarang ini. Saya melihat bahwa justru di masa-masa sukar, penggembalaan harus bekerja lebih giat lagi dari sebelumnya. Amin, saudara. Orang sekarang stres, depresi, ketakutan. Sudah stres, depresi, tidak bisa bekerja dengan baik, kesulitan ekonomi. Yang harus isolasi di rumah, mulai ketakutan, tidak ada orang yang berani mengunjungi. Ya kalau sakit masih tangan dipegang istri, sabar ya Pak, enak saudara ya. Gembalanya datang menjamah kepalanya dalam nama Yesus, sembuh, senang sekali. Ini sakit, sudah diisolasi, tidak bisa dijenguk, aduh. Betapa penggembalaan itu sangat penting. Amin, saudara. Orang tua stres karena anak-anak sekolah merepotkan, jaringan tidak bagus, alat-alat tidak punya. Saya lihat di salah satu kota ada video YouTube itu, orang tua menganiaya anaknya dengan selang air sampai dipanggil polisi. Orang butuh pembinaan, saudara. Anak-anak juga stres. Kalau dulunya pengen banyak libur, sekarang pengen cepet-cepet sekolah, kan begitu ya. Ya. Ini kaum muda remaja stres. Dulu kebaktian hari Sabtu senang bisa kumpul-kumpul teman-teman memuji Tuhan, sekarang hari Sabtu hanya online saja begitu. Kapan tante kebaktiannya? Ini kaum pria juga kepingin kumpul-kumpul, apalagi dulu tiap bulan masih ada yang bawa makanan, seneng ngobrol, sekarang stres. Penggembalaan yang baik sangat dibutuhkan hari-hari ini. Amin, saudara. Amin. Saya juga membutuhkan penggembalaan dari pemimpin-pemimpin saya juga. Kadang saya butuh disapa, hei gembala di Jember, di Mangli, bagaimana sehat-sehat kah? Kepingin ada suara mendoakan di telinga saya, kepingin dengar. Stres. Nah kalau gembalanya stres, khotbahnya bagaimana kira-kira ya? Haleluya, saudara. Sangat penting penggembalaan itu. Makanya gereja harus siap untuk menyiapkan segala hal yang dibutuhkan supaya dapat melaksanakan tugas penggembalaan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita harus menyiapkan komponen yang dibutuhkan untuk memberikan doa kepada orang-orang yang membutuhkan, counseling, ya, persekutuan, sharing, doa bersama, ya, memahami kebenaran. Ini bukan pekerjaan yang mudah, harusnya kita lebih giat hari-hari ini. Saya mengalami bahwa lebih sibuk di rumah hari-hari ini. Ya, sekarang kalau konseling pakai Zoom. Ada yang mau tanya doa, saya pakai V-call dan lain sebagainya. Saudara, kita harus punya persiapan yang banyak untuk itu. Kalau mungkin gereja punya kantor sendiri, ada siap-siap pengerja, menantikan telepon, menantikan WA, SMS, ada orang yang butuh didoakan, yang butuh disupport, yang membutuhkan persekutuan, yang membutuhkan bicara, konflik itu sangat penting. Penggembalaan itu sangat penting. Amin, saudara. Maka mari kita membangun penggembalaan yang kuat bersama-sama. Supaya jemaat kuat menghadapi
Tantangan yang tidak semakin hari semakin ringan, tetapi yang semakin hari semakin berat, luar biasa ini. Nah saudara, dalam perjanjian baru itu ada 3 istilah yang digunakan untuk kepemimpinan gereja. Penatua, penilik, dan gembala. Saya nggak akan kupas terlalu dalam itu, mengingat waktu juga saudara. Ya, penatua, penilik, gembala. Penatua lebih menekankan kepada kedewasaan rohaninya. Amin saudara. Ya, pemimpin jemaat tidak harus punya karunia yang spektakuler, yang hebat, yang luar biasa. Tapi pemimpin rohani yang terutama adalah saleh. Amin. Dewasa rohani. Ini presbuteros. Yang kedua adalah penilik. Penilik itu disebut dengan episkopos. Pengawas dalam bahasa Indonesia, overseer. Itu lebih menekankan kepada keterampilan kerja, pekerjaannya. Lalu gembala, ya Paulus menggunakan 1 kali, Petrus menggunakan 1 kali, Yesus menggunakan 1 kali, kitab Ibrani juga ada 1 kali menggunakan kata poimen. Poimen itu artinya gembala. Kenapa disebut gembala? Karena analogi Allah sebagai gembala dan umat Israel sebagai domba-dombanya. Yesus sebagai gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Amin. Tapi ketika kata ini berbicara mengenai 1 orang atau 1 karakter, menunjuk kepada para pemimpin gereja, harus presbiter dia, presbuteros dia, tua dia, dalam artian dewasa rohani dia harus seorang penilik yang dapat bekerja, mengawasi jemaat, memelihara, memberi makan, menasehati dan lain sebagainya, melindungi. Dia adalah seorang gembala. Dan dalam konteks sekarang, siapa gembala itu? Siapa pemimpin itu? Itulah ibu gembala, itulah staf-stafnya, wakil gembala, pengurus-pengurus gereja, pengurus wadah, pengurus rayon, ketua-ketua yang dipercaya gembala untuk melakukan tugas secara bersama-sama. Amin saudara. Amin. Ini tugas kita. Ini tanggung jawab kita. Makanya kalau kita mau menggembalakan dengan baik, kita harus dewasa rohani. Ya, kita harus mengembangkan diri dengan karunia-karunia yang ada pada kita untuk melayani. Dewasa rohani dilatih untuk terampil melayani. Ya, saya melihat pelatihan-pelatihan yang masih intens itu di pelayan-pelayan mimbar seperti pemusik, song leader, singer, that's good. Itu memang harus melatih diri. Kemudian apa lagi? Gembala dia, merawat dia, memberi makan dia, menjaga dia, melindungi orang-orang yang di bawah otoritasnya. Ibu gembala adalah gembala kita dan kita adalah gembala-gembala juga. Saya gembala dalam keluarga saya. Ya. Pemimpin rayon, gembala bagi rayonnya juga di bawah penggembalaan ibu gembala kita. Ketua tim musik gembala bagi tim musiknya dan kita menggembalakan semuanya. Amin saudara. Dan ini perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya gereja kita sehat. Kita kuat menghadapi tantangan zaman yang semakin luar biasa ini. Tipu muslihat iblis, dosa yang hendak menghancurkan kita, orang-orang percaya. Nah perhatikan saudara, ternyata menurut Petrus, seorang pemimpin harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dia punya pengalaman dengan Tuhan, supaya dia dapat memimpin orang-orang yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat ayat 1, perhatikan lagi. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Petrus menyebut dirinya sebagai saksi penderitaan Kristus. Dia punya hubungan spesial dengan Yesus. Dia bersama-sama dengan Yesus sejak awal dia dipanggil sebagai seorang murid. Dia menyaksikan penderitaan Yesus. Memang ada yang protes, Petrus tidak melihat Yesus disalib sebab dia melarikan diri. Tapi ada kemungkinan dia mengintip dari jauh. Tapi sekalipun Petrus dia tidak mengintip dari jauh, dia telah melihat bagaimana Yesus menderita di Taman Getsemani. Dia dicambuk, dia dianiaya, penderitaannya dalam melayani, hendak dibunuh oleh banyak orang. Petrus punya pengalaman pribadi dengan Yesus dan ini yang membuat pelayanannya
penggembalaannya baik, saudara. Orang yang tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, yang tidak intim dengan Yesus, tidak bisa memimpin orang-orang yang ada di bawahnya. Suami yang nggak kenal Tuhan, yang nggak ikut Tuhan, yang nggak melayani Tuhan, nggak bisa menjadi pemimpin seperti Yesus, nggak bisa. Harus punya pengalaman rohani dengan Yesus. Makanya kenapa ada doa-doa khusus bagi para pelayan, ada persekutuan khusus, harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak hanya itu, Petrus melihat bagaimana Yesus dimuliakan. Ya, di Bukit Zaitun Yesus berubah muka. Dan dia mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ikutilah dia. Dan dia tahu persis janji akan kedatangan Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaannya. Pengalaman ini yang dibawa oleh Petrus untuk menggembalakan jemaat yang dipercayakan kepadanya. Mari semua kita bersama-sama dengan Ibu Gembala kita yang diberi tugas untuk melayani, memimpin, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kita punya pengalaman dengan Yesus, mengenal penderitaan Yesus karena dosa. Kita mengenal kemuliaan Tuhan dengan benar, dan kita mengharapkan kedatangannya kali yang kedua untuk menyatakan kemuliaannya, supaya dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu kita dapat melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Amin. Orang harus fokus mengenal penderitaan Yesus, mengenal kemuliaannya, dan menanti-nantikan kedatangannya kembali. Tanpa hal-hal seperti itu, kita nggak bisa melayani dengan baik. Orang yang tahu Yesus menderita karena dosa, mati disalib karena dosa, dia akan tidak bermain-main dengan dosa. Amin. Yesus sudah mati karena dosa, kok kita main-main dengan dosa? Dan orang yang mengenal penderitaan Yesus karena dosa, dia akan tegas terhadap dosa. Orang yang melihat kemuliaan Yesus dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan kembali, dia akan hidup dalam kekudusan. Dia nggak akan main-main. Amin, saudara. Dia nggak mau ketinggalan. Dia akan menyediakan minyak yang cukup untuk menantikan mempelai itu datang. Jangan sampai seperti 5 anak darah yang bodoh kehilangan minyak. Dia pergi membeli di toko dan dia kembali pintu sudah tertutup. Orang yang melihat kemuliaan Tuhan dan ingin bertemu dengan dia saat kedatangannya kembali, dia akan bersungguh-sungguh dalam kekudusan. Dan orang-orang yang seperti itu akan dapat melayani Tuhan dan melayani sesama dengan baik. Amin. Ini luar biasa. Makanya bangun pengalaman dengan Tuhan. Ya, mengenal betul penderitaannya, mengenal betul kemuliaannya, mengenal betul bahwa dia akan datang kembali menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Kemudian tanggung jawabnya besar, saudara. Seperti tadi saya katakan, kita memakai masker ya, tapi nggak boleh memakai masker sembarangan. Menggembalakan ya, memimpin iya, tapi nggak boleh memimpin sembarangan. Apa yang Petrus katakan tentang kepemimpinan rohani? Bahwa seorang pemimpin tidak boleh memimpin dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ayat yang kedua mengatakan bagian pertama, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, memang Paulus mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah jabatan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Namun melayani itu, saudara, melayani sebagai penilik bukanlah masalah ambisi yang mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi penilik adalah panggilan untuk melayani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan kepemimpinan, mungkin saudara ketua ini, ketua itu, pengurus ini, pengurus itu, kita melakukan bukan karena ambisi pribadi, saya maunya begini, saya maunya begitu. Tidak. Ini adalah panggilan untuk melayani seperti yang
Tuhan kehendaki. Saya punya ambisi, tapi saya nggak boleh berambisi seperti yang saya mau. Saya harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, melayani itu lebih kepada melakukan kehendak Tuhan. Kita banyak belajar konsep filsafat, ya, ilmu kepemimpinan dan lain sebagainya, tapi kita mau melayani itu, kita melayani seperti kehendak Tuhan. Di masa-masa sukar, saudara, ya, pada zaman Petrus, kalau ada keributan, yang dicari itu pemimpinnya dulu. Dan pemimpin akan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Tidak memikirkan pujian, tidak memikirkan kehormatan. Dia akan melakukan apa yang perlu untuk keselamatan jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadanya. Melayani harus dengan senang hati, karena memang Tuhan memanggil dia untuk melakukan itu. Ya, bukan karena terpaksa. Aduh, kamu kemana? Ke gereja? Iya, aku ya apa? Aku jadi ketua, gak toko lah, gak enak. Bukan seperti itu, saudara. Amin. Aku ketua tim ya. Apa ya? Gak toko ya gak enak, rek. Nggak begitu, saudara. Aku sekretaris, gak toko biye ya toko lah. Tunjukkan muka, pokoknya teko ae. Ndak. Kerinduan untuk melayani Tuhan. Waduh, iki jadwalku masa gak enak lek aku, masa enak lek aku gak teko. Tidak, saudara. Bukan karena terpaksa. Amin, saudara. Bukan karena ini tanggung jawab, tugas yang dipercayakan kepada kita, tapi karena kita memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani seperti yang dikehendakinya. Lalu apalagi, saudara? Dikatakan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Orang harus melayani dengan semangat memenuhi panggilan Tuhan. Tapi banyak juga orang yang bersemangat karena motivasi yang keliru, ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, Petrus mengatakan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Tidak boleh orang melayani dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan apa saja? Mungkin keuntungan prestise, mungkin keuntungan kepuasan batin, mungkin keuntungan finansial dan lain sebagainya. Tapi orang tidak boleh melayani karena alasan itu. Orang melayani karena dia mau mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Amin, saudara. Lalu siapa yang support pelayan-pelayan itu? Tanggung jawab kita semua. Amin, saudara. Paulus mengajarkan bahwa pelayan-pelayan yang baik pelayanannya, apalagi yang sepenuh waktu memberikan dirinya, apalagi untuk membangun dan mengajar, harus disupport. Coba lihat 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Amin, saudara. Perlu disupport, perlu didukung. Dikatakan dihormati 2 kali lipat. Saya nggak gila hormat, pelayan nggak gila hormat, kita nggak gila hormat. Amin, saudara. Tapi ini tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan. Penghormatan 2 kali lipat itu berbicara tentang apa? Penghormatan, pengakuan kepemimpinan, juga support kebutuhan mereka. Kalau Bapak Ibu tidak support saya nggak bisa berdiri hari ini. Saya bisa sembuh dari sakit juga karena support Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu saya kepingin sepedaan untuk sehat dulu,
2 saya terima sepeda. Saya bisa berdasi rapi seperti karena support jemaat. Saya bisa menggunakan gadget untuk membaca catatan saya karena support jemaat. Namun demikian, tidak boleh seseorang melayani untuk menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Amin. Siapapun kita. Siapapun kita. Yang berikutnya saudara, dikatakan bahwa tanggung jawab pemimpin seperti apa? Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ada orang yang ingin jabatan, ingin posisi, jadi apapun juga karena dia gemar apa? Gemar posisi, gemar kekuasaan, ingin mendapatkan otoritas. Tetapi pemimpin rohani dikatakan harus memimpin dengan keteladanan. Jangan seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan itu. Normalnya seperti itu, tetapi tidak berarti bahwa seorang pemimpin tidak memiliki otoritas, tidak sama sekali. Tidak berarti bahwa pemimpin tidak dapat menjalankan otoritas. Tidak, saudara. Pemimpin punya otoritas. Pemimpin dapat menjalankan otoritasnya. Tetapi kehendak Tuhan harus dengan keteladanan. Amin, saudara. Ada waktu-waktunya pemimpin tegas kalau melihat ada kesalahan ajaran. Ada waktu-waktunya pemimpin mendisiplin kalau adanya pelanggaran. Makanya jangan sakit hati kalau kita didisiplin karena pelanggaran. Itu sesuatu yang menjadi tanggung jawab. Titus 1 ayat 11 coba kita lihat. Titus 1 ayat 11. Ya. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Penatua harus menutup mulut orang-orang yang mengacau, ya, yang mengajarkan yang tidak-tidak. Tutup mulut, tapi sekarang sudah pada pakai masker ya, sudah tutup mulut sendiri-sendiri. Tutup mulut, ini disiplin saudara. Titus 2 ayat yang ke-15 coba kita lihat. Titus 2 ayat yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ini bicara soal otoritas. Nasihati orang. Tapi memang Tuhan menghendaki yang terutama jadilah teladan untuk semua orang. Amin. Ya kita nggak seolah-olah punya otoritas, wow, dengan suara yang keras dan lain sebagainya. Tapi ini teladan. Tapi kalau kita melihat ada ketimpangan, ada pelanggaran, ada pemberontakan kepada Allah, maka ada saat-saatnya juga pemimpin menggunakan otoritas. Saudara, ini tanggung jawab yang besar bagi seorang pemimpin. Siapapun kita, tidak hanya ibu gembala, tidak hanya saya, para pengerja, tapi semua yang sudah dipercayakan tugas-tugas pelayanan. Apalagi sekarang ketua-ketua rayon, ya wadah-wadah punya tanggung jawab yang besar. Amin saudara. Ini bukan hanya hal yang ringan, sebab sewaktu-waktu kita akan diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan seharusnya itu membuat kita sungguh-sungguh hari-hari ini. Mengingat kematian ini sangat dekat, bisa sewaktu-waktu saya pikir nanti kalau Tuhan minta pertanggungjawab saya bagaimana? Saya berusaha mengelola semua sebaik-baiknya, menjalankan dengan sebaik-baiknya. Berusaha menyenangkan Dia dengan apa yang saya lakukan. Karena pada akhirnya semua kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi jangan takut dengan semuanya itu saudara. Sebab kalau kita setia melayani, setia melakukan tugas kita, ada berkat yang sangat luar biasa. Itulah mahkota yang tidak pernah akan layu. Amin. Saya kemarin mendengar Ibu Evi, dia menegaskan semangat melayani, giat melayani, sekalipun mungkin
jatah kuenya dipotong karena takut virus corona. Semangat melayani, giat melayani. Mungkin tidak ada lagi rangsum pada waktu latihan, tapi ingat ada mahkota yang tidak akan layu, yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Wah, dulu kalau latihan itu ada kue, ada roti, kadang saya ngiler melihatnya. Ada yang bawa cucur. Sekarang sudah nggak ada cucur, tetap latihan semangat ya. Karena kalau sering-sering bawa cucur, sering-sering buka masker, virus masuk, bahaya jadi klaster baru katanya begitu. Tapi tetap semangat karena ada mahkota yang tidak pernah layu bagi kita. Amin, saudara. Saya baca ayat yang keempat, maka kamu apabila gembala agung datang, perhatikan, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yang percaya katakan amin. Kalau kita setia, semangat dengan pengorbanan yang besar, kita akan menerima mahkota yang tidak akan layu. Dan mahkota itu tidak akan diberikan sampai Tuhan datang kembali, saudara. Perhatikan, dia adalah gembala agung. Kalau dia gembala agung, kita ini gembala-gembala kecil di bawah penggembalaan gembala agung itu. Karena dia gembala agung, kita gembala-gembala kecilnya, gembala-gembala di bawah dia, maka sewaktu-waktu kita akan mempertanggungjawabkan tugas pelayanan kita kepada dia yang mempercayakan pelayanan kepada kita. Dan kalau kita bertanggung jawab, ada mahkota yang tidak pernah akan layu. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Amin, saudara. Setia. Setia sampai mati, saudara. Ingat bahwa nanti ketika dia datang, dia akan menggembalakan semua umat manusia dengan gada besi. Dan sekarang mari kita menggembalakan dengan kasih sayang supaya ketika dia datang, dia yang akan meminta pertanggungjawaban, menemukan kita melakukan tugas kita dengan baik, supaya mahkota itu menjadi bagian bagi kita. Yang berikutnya, saudara, gereja yang sehat jika jemaat tunduk kepada gembala atau para pemimpin rohaninya. Itu ayat 5 bagian A, saudara. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara, istilah orang-orang muda dan orang-orang tua ini adalah penatua, pemimpin-pemimpin, ya, para senior yang menjadi teladan, yang punya tanggung jawab untuk menggembalakan orang-orang muda. Tapi menarik sekali, kenapa Petrus hanya menyebut orang-orang muda? Bukankah semua orang harus tunduk kepada pemimpinnya? Semua orang harus tunduk kepada gembalanya. Kenapa hanya orang-orang muda? Menarik sekali, kadang mengundang perdebatan, keingintahuan. Tapi sepertinya, saudara, karena memang seringkali orang-orang muda itu yang pikirannya nggak bisa banyak cocok dengan orang-orang tua. Orang muda itu pikirannya ideal, orang tua itu realistis. Orang muda itu pinginnya cepat. Kalau bisa beli ini, beli itu. Orang tua mikir, duit dari mana, oleh tekon di jemaat ini lagi susah, tuku. Jadi kadang-kadang ini memang konflik. Saya kepengen kalau bisa gereja punya interface yang mahal itu supaya suara live streaming kita bagus. Tapi yang tua, duit mana, wis gak ono tuku mana ngono saudara. Yang muda pengen cepat-cepat punya persekutuan, yang tua jangan dulu, ini masih naik ini, kecenderungannya masih tinggi. Alah gak apa-apa kan ngono saudara ya, biasanya tua dan muda ini gitu. Makanya orang-orang muda ini mewakili seluruh jemaat. Memang biasa ada perbedaan, ada sudut pandang yang beda, kadang pemikiran nggak sama. Tapi orang muda jemaat harus belajar tunduk pada pemimpinnya. Amin, saudara. Amin.
Kalau pemimpin bilang belum dulu, ya puji Tuhan, belum dulu, sabar. Tekun, jangan wes ngono wes gawe dhewe ae wes ngono metu ae wes mbuh wes ngono gak ngerti kan ngono Saudara. Halo. Gak apa-apa kan pokoknya protokol, pakai masker, pokoknya ngene apa. Biasa orang muda begitu. Saya pernah muda. Dan sekarang masih muda. Dan akan tetap muda. Bapak Ibu kok kelihatan tegang sekali ya. Mungkin senyum tapi karena ketutup masker ya maklumlah. Saya ini stres kalau ngomong begini. Saya menafsir-nafsir. Kira-kira nih apa respon Bapak Ibu ya gitu loh Saudara ya. Makanya saya usul kayak Mas Yanto itu masker yang transparan gitu loh. Jadi tak lihat nih kayak yang cemberut semua. Padahal enggak kan begitu. Saya kalau sudah konseling lewat Zoom, ngajar lewat Zoom itu stres Saudara, ngomong dewek, ketok mukanya meneng kabeh, nggak ono sing nyaut Saudara. Ya kan, saya nggak bisa lihat senyum ini stres Saudara ini, mulai stres saya ini. Kalau stres tambah lama khotbahnya. Jadi mungkin sih ada banyak pemikiran yang berbeda, tapi belajar tunduk itu penting Saudara. Amin. Belajar kepada Allah, tetapi tidak berarti tunduk itu lalu ya saja terhadap semua keputusan. Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan firman, kita harus dengan lemah lembut mengungkapkan pikiran kita. Amin Saudara. Kita udah belajar beberapa minggu yang lalu tentang otoritas. Kita coba ngomong, utarakan. Kalau masih belum dimengerti ya sudah kita sabar dulu, ada waktunya Saudara. Karena seringkali penderitaan yang kita alami dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita, untuk menggosok kita, mengamplas kita, supaya kehidupan kita semakin baik di kemudian hari. Tapi kalau pemimpin sudah melakukan dosa, nah itu lain cerita. Nah, saya tidak membahas itu. Tapi ketundukan itu sangat penting. Dan yang terakhir, Saudara. Gereja akan sehat kalau seluruh komponennya, seluruh anggotanya melakukan tugas tanggung jawab panggilannya dengan rendah hati. Amin. Saya baca ayat 5 bagian B. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatikan tekanan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ini kebajikan tertinggi anak-anak Tuhan. Orang-orang itu harus rendah hati. Saya bersyukur membaca Alkitab, Yesus mengatakan dirinya rendah hati. Saudara kalau ingat dalam Matius 11 ayat 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu, sebab aku rendah hati. Paulus dia mengatakan dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Kisah 20 ayat 19. Dan Petrus mengendaki supaya kita semua rendah hati. Amin Saudara. Mari kita berkata dan dapat membuktikan bahwa aku rendah hati. Kita berkata seperti Paulus, aku melayani dengan rendah hati. Saudara, apa sih maksudnya rendah hati itu? 2 Korintus 3 ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rendah hati itu artinya menyadari kekurangan, menyadari keterbatasan, tetapi dia dapat melihat kekuatan Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Bukan begini. Wes, tante aku ndak iso, wes, gak usah, aku ndak iso, aku nggak pinter. Itu salah. Orang rendah hati itu ketika saya ndak bisa, tapi dengan bimbingan tante dan Tuhan saya akan melakukannya juga. Amin Saudara. Amin. Bukan ngomong ndak iso lalu tutup selesai ndak buat apa-apa.
Orang rendah hati itu menyadari kekurangannya, tapi melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia akan semangat di dalam tuntunan Tuhan yang sanggup memampukan dia. Itu rendah hati. Ketika Musa berkata, Tuhan jangan aku orang yang tidak pandai bicara. Aku tidak bisa memimpin bangsa ini. Perhatikan, coba baca berulang-ulang dalam kitab Keluaran itu. Tuhan tidak pernah menyalahkan perkataan Musa yang rendah diri seperti itu. Tapi Tuhan menegur Musa karena Musa tidak dapat melihat Tuhan yang sanggup menolong dia. Orang rendah hati itu menyadari kekurangannya, tetapi dia mengakui kemahakuasaan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Amin, saudara. Mari kita rendah hati, bukan sombong, menganggap diri bisa. Tuhan mengingatkan kita sebab Tuhan menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mari di masa yang sukar ini, kita menjadi gereja yang sehat. Mari kita saling rendah hati untuk menciptakan penggembalaan yang baik, dan mari kita sama-sama duduk dalam kepemimpinan yang baik. Sebab di tengah-tengah masa yang sukar ini kita dapat bertahan dan nama Tuhan kita dipuji dan dipermuliakan. Amin. Sama-sama berdiri.